sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Marise. NIM saya 23101194. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Gereja Katolik yang ada di Indonesia. Yang pertama-tama kita akan masuk ke pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara umum yaitu disiplin ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lalu, mencakup beberapa aspek seperti aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, sejarah juga dapat dipahami sebagai rekaman atau narasi tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi. Oke, setelah itu kita masuk ke tujuan mempelajari sejarah. Nah, ada beberapa poin tentang tujuan mempelajari sejarah. Apa sih tujuan dari mempelajari sejarah itu? Yang pertama, yaitu memahami dan mengenali peristiwa di masa lalu. Misalnya, dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan di masyarakat. Yang kedua, yaitu menganalisis faktor penyebab serta dampak dari suatu peristiwa. Sejarah membantu kita memahami mengapa suatu peristiwa terjadi dan bagaimana akibatnya terhadap perkembangan masyarakat dan peradabannya. Yang ketiga, yaitu mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Maksudnya itu sejarah memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat kita jadikan pedoman untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, manfaat mempelajari sejarah. Apa sih manfaat dari kita mempelajari sejarah itu? Yang pertama, memahami identitas serta jati diri bangsa dan negara. Maksudnya sejarah mencerminkan perjalanan suatu bangsa dalam membangun identitasnya, termasuk dalam aspek budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut. Yang kedua, yaitu belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali. Dengan memahami kesalahan yang terjadi di masa lalu, masyarakat dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa mendatang. Sama halnya dengan kita, jika kita mempelajari sejarah, kita akan memahami kesalahan yang telah terjadi di masa lalu dan kita bisa menanggulanganinya dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sejarah. Sejarah mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan para pendahulu dan meningkatkan rasa nasionalisme serta kepedulian terhadap sesama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah gereja. Apa sih sejarah gereja itu? Sejarah gereja adalah kajian tentang perjalanan dan perkembangan gereja Kristen sejak zaman para rasul hingga saat ini. Ada beberapa aspek yang dipelajari dalam sejarah gereja. Yang pertama, yaitu identitas dan akar gereja Kristen. Sejarah gereja mempelajari bagaimana gereja Kristen berkembang dari ajaran Yesus Kristus dan para rasul hingga menjadi lembaga yang terbesar di seluruh dunia. Yang kedua, kontribusi gereja dalam perjalanan sejarah serta kehidupan masyarakat. Gereja memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Bukti arkeologi dan epigrafi yang mendukung penelitian sejarah gereja. Sejarah gereja didukung oleh berbagai sumber seperti naskah kuno, peninggalan arkeologi, dan prasasti yang mencatat perkembangan agama Kristen. Nah, sekarang kita akan masuk ke sejarah gereja Katolik di Indonesia. Pertama-tama, kita akan masuk ke periode awal, yaitu pada abad ke-16. Agama Katolik pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui misionaris Portugis pada tahun 1511, terutama di wilayah Maluku. Misionaris yang terkenal pada masa itu yaitu adalah Santo Franciscus Xaverius yang menyebarkan ajaran Katolik di berbagai wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Nah, bagaimana sih
Penyebaran ajaran Katolik yang ada di Indonesia. Penyebaran agama Katolik didukung oleh keberadaan Portugis di Indonesia, yang membawa serta para imam dan membangun gereja-gereja di wilayah yang mereka kuasai. Nah, itu adalah faktor utama penyebaran ajaran Katolik di Indonesia. Seterusnya kita akan masuk ke periode VOC ke kolonial Belanda. Nah, perubahan kekuasaan dari Portugis ke Belanda pada abad ke-17. Belanda menguasai sebagian besar wilayah Nusantara melalui VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC yang berhaluan Protestan membatasi perkembangan gereja Katolik dan melarang praktik keagamaan Katolik di beberapa daerah. Meskipun mendapat tekanan dari VOC, Gereja Katolik tetap bertahan melalui misionaris yang bekerja secara sembunyi-sembunyi. Beberapa gereja tetap berdiri di kota-kota besar seperti Batavia atau Jakarta dan Semarang. Selanjutnya kita akan masuk ke periode kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Gereja Katolik mulai membangun identitasnya sendiri. Umat Katolik ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik melalui diplomasi maupun perjuangan di lapangan. Gereja Katolik juga berperan dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah Katolik yang berkualitas. Gereja juga aktif dalam bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan klinik Katolik di berbagai daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke periode modern. Saat ini Gereja Katolik terus berkembang dengan jumlah umat yang semakin banyak. Keuskupan-keuskupan baru dibentuk untuk melayani kebutuhan umat Katolik di berbagai daerah. Gereja Katolik berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi serta menyebarkan nilai-nilai Katolik dalam kehidupan masyarakat. Gereja Katolik juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam dan mendukung gerakan perdamaian. Selanjutnya kita akan masuk ke tokoh-tokoh penting dalam sejarah Gereja Katolik yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Santo Fransiskus Xaverius. Dia adalah seorang misionaris Jesuit yang pertama kali membawa agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16. Ia juga menyebarkan ajaran Katolik di Maluku dan wilayah sekitarnya. Yang kedua yaitu Monsinyur Albertus Soegijapranata. Beliau adalah uskup pribumi pertama di Indonesia. Beliau juga berperan dalam memperjuangkan Gereja Katolik agar lebih berperan dalam kehidupan sosial dan nasional Indonesia. Dan dia juga memiliki moto, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Yaitu moto ini menekankan bahwa umat Katolik juga bagian dari bangsa Indonesia. Nah, yang kalian sebut itu 100% Katolik, 100% Indonesia, yaitu dari Uskup Monsinyur Albertus Soegijapranata. Yang ketiga yaitu Kardinal Julius Darmaatmadja, yaitu seorang kardinal pertama dari Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan Gereja Katolik di Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Uskup Agung Jakarta dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Gereja Katolik di tanah air. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari semua materi-materi yang telah kita jelaskan. Kesimpulan dari sejarah Gereja Katolik di Indonesia, yaitu Gereja Katolik di Indonesia merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Gereja Katolik telah memberikan banyak kontribusi baik dalam bidang spiritual maupun sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga kemanusiaan. Nah, mempelajari sejarah Gereja Katolik membantu kita memahami bagaimana gereja ini berkembang dan beradaptasi di Indonesia, serta bagaimana perannya dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Sekian dari paparan materi dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah melihat dan
mendengarkan dari awal hingga akhir saya memaparkan materi. Mungkin cara saya memaparkan agak gimana gitu, jadi mohon maaf ya teman-teman, namanya juga baru-baru. Oke, see you, salam sejahtera, bye-bye semuanya.